Perkenalkan, aku Afifah Dewi Manasakti absen 3. Aku Amar Zaifalia Judit absen 5. Aku Bima Sama absen 7. Aku Marsha Pradika Putri absen 14. Aku Muhammad Raffi absen 15. Aku Teguh Ramadan absen 35. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perubahan sosial. Perubahan sosial di bidang kesehatan yaitu di Halodoc. Nice. Nah, perubahan sosial di bidang kesehatan salah satunya adalah di Halodoc. Pasti kalian nggak asing lagi nih dengan Halodoc, karena Halodoc sendiri adalah suatu aplikasi yang sangat fenomenal pada COVID-19 kemarin. Ya pasti tahulah, kemarin kalian nanya konsultasi tentang demam, batuk, pilek yang sangat identik dengan COVID, pasti kalian nanya di Halodoc. Dan tentu, kita juga kalau nyari obat di Halodoc. Nah makanya itu merupakan adalah salah satu perubahan, karena dulunya kalau kita mau mencari informasi tentang penyakit ataupun tentang hal-hal yang berkaitan dengan diri kita, tentang penyakit kita pasti harus berkonsultasi ke dokter langsung. Cuman gara-gara di COVID kemarin, kita tahu nih bahwa konsultasi itu nggak harus bertemu langsung, tapi juga bisa melalui online. Teori untuk perubahan sosial ini ada dua. Yang pertama adalah teori fungsional. Apa itu teori fungsional? Teori di mana adanya suatu fungsi atau lembaga atau suatu hal yang baru yang menyusupi suatu lingkungan baru yang mempengaruhi dan menyebabkan adanya perubahan. Nah, fenomena ini identiklah dengan namanya teori fungsional, karena dengan adanya fitur pelayanan secara online, kita di sini bisa berkonsultasi secara online dengan gampang. Dan yang kedua, adanya teori evolusi. Nah, teori itu menunjukkan bahwa perkembangan itu tidak bisa kita hindari. Salah satunya di bidang kesehatan ini, kita konsultasi yang dulunya offline sekarang bisa online. Itu kan bentuk dari adanya perubahan yang terus-menerus menuju yang terbaik. Faktor pendorong dari perubahan sosial tersebut yaitu pertama, keinginan manusia untuk memperbaiki kualitas hidup. Karena pada masa COVID-19, keadaan masyarakat tidak dapat keluar rumah, sehingga ketika masyarakat ingin berkonsultasi ke dokter, mereka tidak bisa, sehingga memilih alternatif lain yaitu dengan cara berkonsultasi melalui aplikasi Halodoc. Kedua, ketidakpuasan masyarakat pada suatu bidang. Pada masa COVID-19, masyarakat tidak dapat untuk berkonsultasi dengan dokter secara langsung, sehingga masyarakat yang ingin berkonsultasi lebih memilih berkonsultasi melalui aplikasi Halodoc. Selain faktor pendorong, terdapat juga faktor penghambat dalam perubahan sosial yang terjadi. Faktor penghambat pada perubahan sosial kali ini adalah sikap masyarakat yang masih bersifat tradisional. Mengapa demikian? Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan juga dapat mempengaruhi pola pikir pada masyarakat. Akibat dari kurangnya pengetahuan, beberapa masyarakat sulit menerima perubahan atau hal-hal baru yang ada di masyarakat. Nah, bentuk perubahan dari penggunaan aplikasi Halodoc ini ada 3, yaitu yang pertama adalah direncanakan. Karena apa? Pasti dalam penggunaan atau penciptaan aplikasi ini sebelumnya ada hal-hal yang direncanakan sehingga aplikasi ini tercipta. Lalu yang kedua adalah cepat atau revolusi. Karena apa? COVID-19 datang ke Indonesia secara tiba-tiba, maka penggunaan aplikasi ini pun akan melonjak naik secara tiba-tiba juga. Lalu yang ketiga adalah besar. Karena apa? Karena penggunaan aplikasi ini tidak hanya 1-2 orang, pasti seluruh Indonesia menggunakannya, apalagi saat pandemi COVID-19. Lalu dampak positif dari adanya aplikasi Halodoc ini, yang pertama yakni efisiensi dalam masyarakat. Mengapa demikian? Dikarenakan dengan adanya aplikasi Halodoc ini di tengah masyarakat modern yang ingin hal-hal selalu praktis dan efisien, Halodoc hadir sebagai perantara untuk konsultasi ke dokter tanpa harus melakukan face to face. Lalu yang kedua yakni modernisasi. Mengapa disebut dengan modernisasi? Dikarenakan dengan aplikasi Halodoc ini kita tidak perlu lagi melakukan konsultasi kepada dokter secara face to face, namun hanya perlu menggunakan teknologi. Tinggal ngechat saja, lalu dokter akan respon secepatnya. Tadi dari perubahan sosial tersebut, yang pertama adalah anomia atau kebingungan. Banyak orang-orang yang bingung untuk melakukan pembayaran atau pembayaran akun di aplikasi Halodoc. Yang kedua ialah voucher like atau disebut tunjangan budaya. Masih banyak orang memiliki gawai namun tidak menggunakan jam maksimal. Di aplikasi Halodoc ini kita dapat melakukan perjanjian dengan para dokter tanpa harus ke rumah sakit tersebut, jadi lebih efisien.